Shalom saudara, haleluya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kita akan lihat ayat Yohanes bab yang pertama, ayat 14 ke 16 dengan tajuknya Firman telah menjadi manusia. Mari kita baca ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Kerana dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes kembali kepada perbicaraan firman yang telah ia perkenalkan dalam ayat yang pertama, yaitu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam bahagian ini, Yohanes berbicara tentang penjelmaan firman menjadi manusia. Soalan edisi ini, apa pentingnya firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita? Menurut ayat yang pertama yang dibaca tadi, firman itu adalah Allah. Nah, kita tahu bahwa firman yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus. Dan Yesus adalah Tuhan, pribadi yang ilahi. Namun, Yesus telah meninggalkan kemuliaan takhta syurganya untuk datang ke dunia, menjadi seperti manusia. Nah, surat Filipi bab 2 ayat 6 hingga ke-7 memberikan gambaran paling jelas tentang hal ini. Ya, 2 ayat dalam Filipi ini mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, Yesus yang adalah Tuhan telah mengenakan kemanusiaan dan masuk ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia supaya ia dapat menghampiri manusia dan diam bersama mereka. Ya, namun Yesus tetap adalah Tuhan. Ya, keilahiannya tidak berubah, tidak akan berubah. Inilah kebenaran yang kita tidak boleh lupakan, ya. Keilahiannya tidak berubah. Itulah sebabnya Yesus dapat menjadi manusia yang sempurna tanpa dosa. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan dalam ayat 14, kita telah melihat kemuliaannya. Nah, perhatikan kemuliaan Yesus di sini, ianya bukan kemuliaan biasa, tetapi kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, kemuliaan yang ada dalam Tuhan Yesus ya menunjukkan sifat-sifat keilahian yang ada dalam Yesus yang setara Allah Bapa.
Kita harus ingat tentang ini. Kemuliaan yang ada dalam Tuhan Yesus menunjukkan sifat-sifat keilahian Yesus yang setara dengan Allah Bapa. Nah, sebagai anak tunggal Bapa, ia juga menunjukkan perhubungan yang unik. Perhubungan unik yang wujud antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Ya, terutamanya kesatuan sempurna yang wujud antara kedua-dua Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Nah, inilah kesatuan perhubungan yang akan banyak dibicarakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes ini. Jadi, kami harap kita akan sabar belajar dari Injil Yohanes ini untuk melihat keunikan, kesatuan perhubungan yang wujud antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus ini. Jadi saudara, kenapa kebenaran ini penting? Ini adalah untuk menunjukkan Yesus datang dari Allah. Yesus adalah setara dengan Allah. Yesus adalah gambar Allah. Dan dalam ayat yang ke-18 ada disebut di sini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada. Dan tak boleh. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus datang untuk menyatakan Allah Bapa kepada manusia. Nah, inilah yang akan menjawab soalan yang seterusnya. Kenapakah pentingnya Yesus harus diam di antara kita? Nah, Yohanes telah mengatakan bahwa Yesus adalah terang. Nah, begitu juga adalah Allah adalah terang. Dalam 1 Timotius bab 6 ayat 16 mengatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yaitu Allah tidak akan takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Allah adalah terang yang tak terhampiri. Itu tidak boleh didekati. Karena Allah adalah kudus. Allah adalah benar dan sempurna. Manusia tak boleh menghampiri Allah. Karena telah jatuh dalam dosa. Ya, namun Allah juga adalah kasih dan mengasihi manusia. Manusia tidak dapat datang kepada Allah. Nah, itulah hakikatnya. Ada jurang antara Allah dan manusia. Ya, manusia tidak dapat datang kepada Allah. Allah sendiri datang kepada manusia. Amin. Allah sendiri akan melaksanakan kerja keselamatan untuk memulihkan perhubungan manusia dengan Allah yang telah terputus karena dosa. Nah, inilah kasih karunia Allah yang ingin menyelamatkan setiap orang. Ya saudara, beri perhatian ini. Inilah kasih karunia Allah yang ingin menyelamatkan setiap orang. Yaitu Allah sendiri yang datang kepada manusia. Allah sendiri yang melaksanakan kerja keselamatan itu. Dan kasih karunia ini yang menyelamatkan orang harus dinyatakan. Ya, harus dinyatakan kasih karunia ini. Ya, supaya manusia tahu bahwa mereka dapat diselamatkan. Mereka dapat diampunkan sepenuhnya. Dapat memiliki kepastian dan jaminan keselamatan. Ya, dan bukannya melalui usaha sendiri, bukan melalui keagamaan, bukan dengan menjadi lebih baik, tapi hanya melalui kasih karunia Allah. Dan manusia perlu tahu tentang kasih karunia ini. Amin. Dan kasih karunia Allah telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Yang dikatakan dalam ayat yang ke-14,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan selepas itu, ayat 16 mengatakan, karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Wow, haleluya. Yesus adalah pernyataan kasih karunia Allah. Jadi, itulah pentingnya firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dengan berdiam bersama manusia, Yesus dapat menyatakan kasih karunia dan kebenaran Allah kepada manusia. Ya, dengan itulah manusia dapat mengenal Tuhan, dapat mengenal kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus, dan mengalami kasih karunia yang sungguh luar biasa ini, dan dapat diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan dan agungkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena ada kesempatan ini untuk mendengar firman-Mu. Kami belajar mengenai kasih karunia-Mu yang dapat menyelamatkan setiap manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur keselamatan dari Tuhan dapat kami miliki sekarang. Bukan melalui usaha kami, bukan melalui perbuatan kami, bukan melalui apa yang dapat kami berikan, tetapi keselamatan itu adalah anugerah daripada Allah Bapa yang kami dapat miliki. Supaya jangan ada sesiapa pun yang memegahkan diri, melainkan Engkau Bapa yang menerima segala kemuliaan daripada keselamatan kami. Ya Bapa, kami memohon agar Engkau akan sentuh hati setiap pendengar, agar kami semua dapat encounter dan dapat mengalami kasih karunia-Mu. Ya Bapa, hanya satu sentuhan kasih karunia-Mu pasti dapat membawa perubahan hidup dalam Yesus. Suatu encounter yang akan menghidupkan kita kembali untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.